Selamat pagi, selamat berbakti kembali lewat ibadah online kita. Biar Tuhan Yesus saja yang memberkati kita, menolong kita. Ya, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Meskipun dalam suasana yang tidak enak sekalipun, kami tetap mengucap syukur kalau kami boleh berbakti, beribadah bersama-sama lewat ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini ya Bapa. Biar Tuhan saja yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang benar-benar ada dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah kami. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi besar segala isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan begitu baik. Kita merasakan pimpinan Tuhan. Meskipun dalam suasana pandemi corona ini, Tuhan tetap memelihara. Segala perbuatannya terlalu indah dalam hidup kita. Biarlah kita mengucap syukur selalu dalam kehidupan kita. Kita akan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, inilah terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Sebentar kita akan mau masuk dalam firman Tuhan. Bila Tuhan izinkan suasana ini terjadi,
Itu karena waktu Tuhan buat kita. Kita percaya setiap waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang membimbing kita. Ini merupakan waktu yang terbaik buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan sekali lagi dari mula. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua sehat walafiat. Haleluya. Sudah kira-kira 2 bulan lamanya kita semua tinggal di rumah, beribadah di rumah. Sampai saat ini kita masih dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena jumlah orang yang terpapar virus corona masih terus bertambah. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk penyakit coronavirus. Tapi bersyukur sampai hari ini data di Indonesia, jumlah pasien yang sembuh sudah kira-kira 4 kali lipat lebih dari yang meninggal. Puji Tuhan.
Dan banyak cara pemerintah juga untuk menanggulangi, memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Baik dengan PSBB maupun melalui rapid test, swab test. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu alat penguji yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara, buat manusia, untuk mengetahui apakah kita terpapar COVID-19. Pertama-tama kita mesti tahu, bagaimana kita tahu bahwa seseorang telah terpapar COVID-19. Ada beberapa faktor. Saya sebutkan yang pertama itu ada rasa gatal di tenggorokan, kedua tenggorokan kering, batuk kering, kemudian demam, suhu tinggi, badan semua seperti pegel-pegel linu semuanya, sesak napas, dan yang terakhir adalah dikatakan kehilangan bau dan rasa. Kehilangan bau dan rasa. Nah, inilah alat deteksi yang Tuhan berikan kepada kita manusia, yaitu melalui penciuman. Jadi apabila ada orang yang buang angin alias kentut, dan Bapak Ibu Saudara masih bisa mencium aroma dari H2S itu, bersyukurlah, berarti Anda itu negatif COVID-19. Puji Tuhan. Karena begini, ada pengalaman seorang ibu muda yang mempunyai anak bayi. Dia bersaksi bagaimana dia tahu bahwa dia terpapar virus corona ketika dia ganti popok bayinya. Sebelumnya memang dia sudah merasa demam tinggi dan merasa seringkali juga batuk-batuk yang keras. Dan kemudian dia pikir itu cuma masuk angin saja. Tapi tak berapa lama kemudian dia merasa aneh karena ketika dia mencium popok bayi yang biasanya itu sangat menyengat di penciumannya, dia tidak sama sekali merasakan bau menyengat itu. Dari situlah dia merasa ini aneh. Dan setelah dia periksa ke dokter, ikut swab test, dan betul dia terpapar virus corona. Jadi puji Tuhan kalau kita juga masih bisa punya penciuman yang tajam, masih bisa mencium bau H2S, BAB kita, atau bisa merasakan asin ataupun manis ataupun juga itu asam di lidah kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema gembalakanlah dombaku. Gembalakanlah dombaku. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tapi untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan dari ayat 15 sampai 17 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Injil Yohanes pasal 21 ini khusus menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali setelah kebangkitannya. Dikisahkan Simon Petrus saat itu sedang berada di pantai Danau Tiberias. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Dan akhirnya keenam teman-teman murid-murid Yesus ikut bersama Petrus untuk menangkap ikan. Tapi diceritakan juga bagaimana semalam-malaman mereka bekerja tapi tidak menangkap apa-apa. Kemudian dalam keadaan yang mereka itu sedang berdiri, sedang berada dekat pantai, tidak jauh, kira-kira sekitar 90 meter dari pantai, ada seorang yang menghampiri di pantai dan berkata kepada mereka, menyapa mereka, dan kemudian memerintahkan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Tanpa menghiraukan siapa orang itu, kemudian mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka menangkapkan sejumlah besar ikan. Dikatakan sejumlah 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan walaupun demikian, kata firman Tuhan, jala mereka tidak koyak. Dan salah satu daripada murid itu yang adalah penulis kitab ini itu Yohanes, dia berkata, "Itu Tuhan." Apa yang terjadi satunya? Petrus langsung terjun ke air tanpa berpakaian tadinya, terus berpakaian, kemudian terjun ke air, kemudian dia menemui Yesus. Itulah cerita tentang Yohanes pasal 21. Dan setelah di pantai, Yesus sudah sediakan sarapan bagi mereka. Sudah ada arang dan roti. Dan inilah momen yang terindah buat Petrus. Sebab setelah sarapan, Yesus mengajak Simon Petrus untuk berbicara secara pribadi. Momen yang luar biasa buat Simon Petrus dapat berbicara berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus. Kita juga mungkin berharap kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus. Di dalam percakapan itu, Yesus memberi pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus pun menjawab dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan juga Yesus memberikan perintah yang sama sebanyak 3 kali. Perintahnya yaitu, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakanlah domba-dombaku. Banyak tafsiran-tafsiran yang sudah mungkin ditulis, lebih dari puluhan bahkan ratusan buku mengenai dialog Yesus dengan Simon Petrus di pantai ini. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama bertujuan untuk menyadarkan Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun dari sisi lain, saya melihat bahwa Yesus itu mempunyai pandangan ke depan, melihat Petrus ke depan. Dia menilai Petrus sebagai sosok calon pemimpin di gereja mula-mula. Tuhan Yesus punya misi khusus untuk Petrus. Sebab itu Tuhan Yesus ingin mendapatkan komitmen. Bertanya sebanyak 3 kali untuk menemukan komitmen dalam diri Petrus. Dedikasi, kesungguhan Petrus untuk bisa jadi pemimpin, menggembalakan kawanan domba miliknya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan fokus di perintah Tuhan Yesus kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah Tuhan Yesus berhasil dengan Petrus? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Yesus berhasil dengan Petrus?
Jawabannya adalah, kalau kita melihat buah pelayanan Rasul Petrus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul mulai dari pasal 2 sampai pasal 15, itu banyak bercerita tentang kinerja Petrus, pelayanan Petrus, sepak terjang Petrus. Saya mencatat ada 13 poin di sini yang bisa kita sebut sebagai buah pelayanan Rasul Petrus. Tentu saja kita tidak bisa mendalami semuanya. Saya akan membacakan saja poin-poinnya. Nanti Bapak Ibu saudara baca di Kisah Para Rasul. Yang pertama, khotbah Petrus pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Kemudian juga dia menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir dekat pintu gerbang indah Bait Allah. Dan akhirnya juga dia ada kesempatan lagi berkhotbah yang kedua kali di depan Serambi Salomo atau dekat Serambi Salomo. Dan kemudian juga diceritakan bagaimana keberanian Petrus ketika ditangkap oleh mahkamah agama dan dia berani di hadapan mahkamah agama untuk tetap berdiri dengan kokoh memberitakan Injil Yesus Kristus. Lalu juga wibawa Petrus dalam kasus Ananias dan Safira. Ya. Dan kemudian Petrus menyembuhkan Eneas dari kelumpuhan. Kemudian juga membangkitkan Tabita atau Dorcas yang mati. Petrus dipakai untuk memberitakan Injil dan membaptis Cornelius dan keluarganya. Itu salah satu juga yang dilakukan oleh Petrus. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Petrus dipenjara dan malaikat Tuhan melepaskannya dari penjara. Itu kisah yang juga luar biasa. Petrus memberikan pendapatnya di depan sidang para rasul dan penatua pertama kali di Yerusalem. Pada waktu sidang pertama di Yerusalem, Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat Petrus pertama dan surat Petrus kedua, yang diduga kuat ditulisnya ketika dia ada di Roma. Dan yang terakhir, tradisi mengatakan bahwa kira-kira tahun 67 Masehi, Petrus disalibkan dengan kepalanya di bawah karena dia tidak ingin seperti Yesus yang disalibkan kepala di atas. Dia katakan dia tidak layak untuk mengalami seperti gurunya Yesus Kristus. Jadi dia disalibkan dengan kepalanya di bawah dan kaki di atas pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Nah, itulah yang menjadi buah-buah pelayanan Petrus. Dan salah satu juga ayat yang Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, ini merupakan ayat yang luar biasa. Keberanian Petrus ketika dia itu diperhadapkan di depan mahkamah agama, diperintahkan untuk tidak lagi menyiarkan atau memberitakan Injil. Kemudian jawab Petrus dan rasul-rasul itu, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apakah Yesus berhasil dengan Petrus? Saya percaya apa yang dilakukan oleh Yesus membentuk karakter Petrus dan juga mempersiapkan dia menjadi calon pemimpin, salah satu soko guru dalam gereja mula-mula. Yesus berhasil. Dari buah-buah pelayanannya kita bisa melihat bagaimana Petrus sepak terjangnya melayani Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali kepada tema kita, gembalakanlah domba-dombaku. Tentu kita tertarik untuk mengetahui mengapa orang Kristen diibaratkan seperti domba. Mengapa orang Kristen diibaratkan seperti domba? Dari apa yang saya pelajari mengenai domba, dikatakan bahwa domba itu memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada gembala. Karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, perlindungan, makanan, minuman, kandang, dan pengobatan. Dan domba itu sangat lemah. Domba tidak memiliki senjata seperti
bunglon yang bisa berubah warna untuk melindungi dirinya. Domba tidak bisa lari cepat ketika ada musuh. Dan domba juga tidak punya senjata untuk menyerang musuh. Domba tidak punya tanduk, kambing punya tanduk, tapi domba tidak punya tanduk. Domba sama sekali tidak dapat mempertahankan dirinya dan benar-benar bergantung kepada gembalanya. Dan domba mudah tersesat. Kenapa mudah tersesat? Karena binatang ini hanya mampu melihat dengan jelas objek-objek yang berjarak kurang lebih 3 meter. Lebih dari 3 meter, kelihatannya domba tidak bisa melihat. Oleh karena itu, supaya ia tidak tersesat, ia harus berjalan bagaimana? Beriringan dengan domba-domba lainnya. Dengan seorang gembala yang memimpin di depan. Nah, itulah sebabnya makanya ya, domba itu mudah tersesat. Kalau dia sendirian pasti tersesat. Dan pada akhirnya ya, kita lihat bahwa memang domba itu membutuhkan seorang pemimpin atau gembala. Seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53:6, kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Itulah sifat domba, gampang tersesat. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Seperti domba yang mencari jalannya masing-masing. Karena tidak tahu kalau tidak ada gembalanya. Lalu juga Matius pasal 9 ayat 36. Yesus berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Domba kalau tidak punya gembala, kata firman Tuhan, itu sepertinya itu mereka terlantar. Menjadi lelah. Itulah yang dilihat Yesus ketika dia melihat orang banyak. Seperti domba yang terlantar, lelah karena tidak mempunyai gembala. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah, mengapa orang Kristen itu diibaratkan sebagai domba? Karena kawanan domba Allah, disebut juga jemaat Tuhan, tubuh Kristus membutuhkan gembala untuk menggembalakan mereka. Orang percaya disebut kawanan domba Allah, ibarat kawanan domba yang memerlukan seorang gembala untuk mengembalakan mereka. Dan berikutnya mengenai gembala. Mengapa Daud menyamakan Tuhan seperti gembala? Apakah pemazmur merendahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Mazmur pasal 23, mazmur yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Kenapa Daud menyamakan Tuhan sebagai gembala? Tentu bukan maksud daripada pemazmur untuk merendahkan Tuhan. Sebab yang disoroti oleh pemazmur bukanlah profesi gembala itu, tetapi tugas atau fungsi, pekerjaan dan tanggung jawab seorang gembala. Sebab Daud sebagai seorang gembala tahu persis pekerjaan sebagai seorang gembala itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan sebagai seorang gembala bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Maka itu ketika dia menulis Mazmur 23, Daud ingin mengutarakan betapa nyaman apabila ia sebagai domba, betapa nyamannya apabila ia sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Sebab sebagai seorang gembala, Daud paham bahwa seorang gembala sejati tidak mungkin menelantarkan domba-dombanya. Kalau Tuhan adalah gembalanya, pasti Tuhan tidak akan menelantarkan dia
sebagai domba kepunyaan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat ya, bahwa pekerjaan jadi gembala itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Itu yang disampaikan Daud juga di dalam dalam Mazmur pasal 23. Coba, apa yang kita bayangkan ketika kita membaca, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa yang kita bayangkan? Saya membayangkan sebuah padang rumput yang hijau, langit biru, kemudian ada sungai kecil mengalir di tengah-tengah padang rumput itu yang berbukit-bukit. Begitu indah, begitu mempesona pemandang itu. Padang rumput yang hijau, dibaringkannya aku di padang rumput yang hijau, dibimbingi aku ke air yang tenang. Apakah seperti itu? Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemandangan seperti itu tidak ada di Israel. Pengembalaan di Israel adalah padang belantara. Ada rumput, tapi bukan padang rumput seperti yang kita temukan mungkin di Inggris atau di New Zealand. Saya bersyukur ada kesempatan kuliah di Inggris, dan tempat atau kampus kami itu luasnya sekitar 126 hektar, berbukit-bukit kecil dan semuanya padang rumput. Dan karena padang rumput, makanya pihak sekolah pun itu membuat semacam peternakan. Ada kambing, domba, dan juga ada sapi. Padang rumput yang hijau. Nah, bukan seperti itulah yang terdapat di Israel. Nah, untuk mengembalakan domba-dombanya, gembala harus melakukan perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan buat domba-dombanya, menemukan rumput. Jadi dia harus menggiring ataupun membimbing domba-dombanya itu berjalan sampai mungkin lebih dari seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan untuk mencari rumput buat makan domba-dombanya. Tidak mudah untuk menjadi gembala di Israel. Lalu kemudian juga ya mengenai membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Apa maksudnya? Tidak ada ditemukan sungai yang mengalir di padang belantara. Ada memang yang namanya itu oase, tetapi gembala tidak bergantung kepada satu sumber. Lalu bagaimana cara gembala-gembala itu menemukan air untuk domba-dombanya? Ketika hujan di padang belantara, hujan itu deras sekali, air pun mengalir dengan deras. Dan domba sebagai binatang penakut tidak mungkin mau minum di air yang mengalir seperti itu. Maka itu gembala harus kerja keras lagi, yaitu membuat resapan-resapan untuk nanti ketika hujan itu turun, sumur-sumur resapan itu akan dipenuhi oleh air hujan. Setelah semua itu penuh, hujan berhenti, maka gembala membawa domba-dombanya itu ke air yang tenang. Tidak mudah pekerjaan seorang gembala. Dan seorang gembala pun juga biasanya membawa tongkat, gada atau minyak zaitun. Tongkat, gada, dan minyak zaitun, apa fungsinya? Gada dan tongkat itu dipakai memang untuk juga mempertahankan ya, domba-dombanya. Sebab ya gembala kadang-kadang harus bertarung menyelamatkan domba-dombanya dari serangan siapa? Serangan serigala dan singa. Jadi harus punya senjata. Dan kemudian minyak zaitun juga untuk dipergunakan bagi domba-domba yang sakit perlu pengobatan. Dikatakan ya, Mazmur 23:4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan mencari padang rumput, ada kalanya gembala pun harus membimbing domba-dombanya.
memasuki satu lembah yang gelap sekali. Tidak ada sinar yang masuk ke situ. Begitu gelap. Sehingga apa yang terjadi? Ketika domba-domba itu dibimbing masuk ke dalam lembah yang gelap itu, domba-domba akan ketakutan. Dan domba-domba akan terus mungkin juga berusaha untuk melarikan diri. Terjadi kekacauan. Nah, gembala faham betul sifat daripada domba itu. Maka itu ketika dia membimbing masuk domba-domba itu ke dalam lembah yang gelap itu, supaya domba-domba tahu bahwa gembalanya hadir bersama mereka, maka sang gembala akan menggunakan tongkat dan gadanya dipukulkan ke dinding daripada lembah itu. Tik tok, tik tok, tik tok. Ketika domba itu mendengar suara daripada tongkat dan juga gada yang dipukulkan ke dinding lembah itu, maka domba-domba terhibur. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahwa gembala mereka ada bersama mereka. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Kemudian kalau kita juga baca dalam ayat yang kelima, Mazmur 23:5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pekerjaan sebagai gembala tidak pernah menjadi mudah. Ketika gembala menemukan banyak rumput untuk dimakan oleh para dombanya, dia tidak langsung membiarkan domba itu langsung makan. Karena apa? Karena gembala tahu bahwa di balik semak-semak rerumputan yang ada di situ ada musuh-musuh domba yang tidak kelihatan. Apa itu musuhnya? Di balik batu, di balik semak-semak, walaupun ada rerumputan di situ yang siap dimakan oleh domba, ada ular berbisa, ada kalajengking, ada kelabang, yang semua itu bisa membunuh domba-dombanya. Sebab itu ketika menemukan padang rumput, gembala harus kerja keras lagi. Kerja keras lagi untuk apa? Untuk pergi berkeliling, melihat di semak-semak dan juga di balik batu, apakah ada ular, ada kalajengking. Ketika ada, langsung dibunuh oleh gembala-gembala itu. Sehingga ketika semua sudah aman, maka gembala membimbing domba-dombanya memasuki area itu untuk makan rumput yang telah tersedia. Dan ketika domba-domba itu makan, maka firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yaitu ketika domba-domba itu makan, disitulah ada ular mati, kalajengking mati, ada juga di situ mungkin kelabang yang mati, karena domba-domba itu harus aman ketika makan rumput di situ. Puji Tuhan, itulah tugas gembala yang begitu berat. Sehingga kesimpulannya adalah pekerjaan gembala atau pemimpin rohani tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Saya ulangi lagi. Pekerjaan gembala atau pemimpin rohani tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Karena menjadi seorang gembala atau pemimpin rohani harus melalui sebuah proses pembentukan serius oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Nah, inti daripada yang kita bisa pelajari dalam Yohanes pasal 21 ini, khususnya dialog percakapan Yesus Kristus dengan Petrus, itu memberikan kepada kita pedoman menjadi pemimpin rohani, gembala bagi kawanan domba Allah. Apa syarat untuk menjadi pemimpin rohani? Yang kita dapat pelajari, baik itu melalui dialog Yesus dengan Petrus, ditambah dengan teladan Guru Agung, Gembala Agung Yesus Kristus, ditambah dengan nasihat Rasul Paulus setelah dia mengembalakan domba-domba. Yang pertama, seorang yang mau menjadi pemimpin rohani
apakah itu gembala jemaat, apakah itu ketua departemen, ketua komisi, atau kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Syarat menjadi pemimpin rohani adalah mengasihi gembala agung lebih dari segalanya. Itu yang pertama dan yang utama. Mengasihi gembala agung lebih dari segalanya. Itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus ketika dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka ini itu bisa ditafsirkan adalah juga semua apa yang mereka dapatkan di situ, baik itu ikan-ikan, perahu yang dimiliki mereka, maupun juga bisa berupa juga teman-temannya yang bersama-sama dengan Petrus. Apakah lebih daripada mereka ini? Dengan kata lain, Yesus ingin supaya kasih daripada Petrus kepada Tuhan harus melebihi yang lain. Mengasihi gembala agung lebih daripada segalanya. Apa kita siap untuk menjadi pemimpin rohani? Kalau kita siap jadi pemimpin rohani, berarti kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Itu syarat yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua, kita dapatkan teladan dari gembala agung, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, gembala yang baik mengenal domba-domba dan domba-dombaku mengenal aku. Syarat menjadi pemimpin rohani yang kedua adalah mengasihi dan rela berkorban bagi para pengikutnya. Sama seperti gembala yang siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Berkorban untuk para pengikutnya. Bahkan berkorban untuk kita semua umat manusia. Mengasihi dan rela berkorban bagi para pengikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagaimana Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Syarat yang ketiga adalah memiliki hubungan yang akrab dengan para pengikutnya. Memiliki hubungan yang akrab dengan para pengikutnya. Mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan rupanya juga ayat ini betul-betul Yesus mengerti, paham. Sebagai gembala di Israel, mereka juga memang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Itu terjadi ketika gembala-gembala itu menemukan padang rumput, kemudian domba-domba itu merumput. Bukan cuma satu gembala mungkin ada di situ. Mungkin ada 3-4 orang gembala yang juga menemukan padang rumput di situ. Kemudian domba-domba itu bercampur baur satu persatu, semuanya tidak tahu yang mana milik siapa. Kita yang tidak tahu mungkin juga tidak tahu mana domba kita. Dan setelah selesai mereka merumput, bagaimana gembala-gembala bisa mengenali siapa yang menjadi milik domba-domba ini? Nah, caranya adalah gembala-gembala itu akan berpencar, berjalan ke berbagai arah dengan suaranya yang sudah menjadi ciri khas yang biasa itu diserukan kepada domba-dombanya. Mungkin kepada gembala yang satu, ya, dia akan berjalan ke utara. Kemudian dia berseru, la 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 la. Lalu kemudian domba-domba yang mendengar suara gembala itu akan mengiringi gembala itu. Kemudian gembala yang satu lagi berjalan ke arah selatan. Lalu kemudian dia bersuara ting 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 ting. Ya kira-kira begitu. Dan kemudian semua domba-domba itu pun berjalan mengikuti suara daripada gembalanya. Demikian juga kepada gembala yang lain. Mungkin ke arah barat atau ke arah timur. Memberikan suaranya yang dikenal oleh domba-dombanya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yesus mengerti bagaimana gembala. Dan dia tahu bahwa gembala itu mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal dia sebagai gembala. Nah itu juga
salah satu daripada syarat untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Dia harus mempunyai hubungan yang akrab. Gunakan waktu untuk lebih banyak mengenal. Gunakan waktu untuk kita bisa saling sapa satu sama lain, bergaul satu sama lain, sehingga akhirnya kita bisa mengenal domba-domba yang ada digembalakan oleh kita. Dan yang keempat adalah nasihat Rasul Petrus ketika dia sudah berhasil mengemban tugas misi daripada Tuhan Yesus. Yang keempat, memimpin dengan penuh kasih dan pengabdian. Ini dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengalaman Rasul Petrus setelah mengembalakan umat Tuhan, dia menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil, kepada para pemimpin. Dia katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Haleluya. Memimpin dengan penuh kasih dan pengabdian. Lalu yang kelima, juga nasihat dari Rasul Petrus, memimpin dengan memberi teladan. 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Kesaksian Rasul Petrus, bagaimana dia sebagai gembala yang sudah melayani seperti yang sudah ditugaskan Yesus kepadanya. Dia tahu yang paling penting sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani adalah memimpin dengan memberi teladan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga berjanji kepada setiap orang yang melayani, mereka pasti akan mendapatkan juga berkatnya, mendapatkan upah. Dan Rasul Paulus pun dia menasihatkan kepada semua pemimpin. Ya. Karena dia juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus ketika sebelum Yesus itu juga mati, disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam Matius pasal 9 dan 27, Petrus bertanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus juga bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh? Waktu itu Petrus bertanya, tapi sekarang di sini dia bukan bertanya, tapi dia memberikan suatu nasihat kepada semua pemimpin-pemimpin. Dia katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekarang Petrus sadar, dia tahu bahwa apa yang dia akan dapat lebih daripada apa yang dia bayangkan. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah perintah Tuhan kepada Rasul Petrus dan juga mungkin kepada kita saat ini. Kita mungkin bukanlah seorang gembala jemaat, tapi Tuhan ingin supaya kita juga mengembalakan orang-orang sekeliling kita. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kawanan domba Allah atau jemaat Tuhan atau tubuh Kristus membutuhkan gembala untuk
mengembalakan mereka. Maka itu kalau ada gereja yang tidak punya gembala, perlu untuk berdoa supaya pada satu saat mereka mempunyai seorang gembala yang bisa mengembalakan mereka. Sebab kalau tidak, mereka mudah tersesat dan mereka pun akan terlantar menjadi lelah karena tidak punya seorang gembala. Dan kesimpulan yang kedua adalah setiap orang Kristen harus siap dibentuk Tuhan. Harus siap dibentuk Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani. Di dalam ruang lingkup yang berbeda-beda. Ada yang menjadi gembala jemaat. Ada yang menjadi pekabar Injil. Ada yang menjadi ketua departemen atau ketua komisi. Ada juga kepala keluarga. Atau juga ibu rumah tangga dan sebagainya. Tuhan ingin membentuk kita supaya kita juga bisa mengembalakan orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita juga bisa memberkati mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, pekerjaan gembala tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Karena menjadi seorang gembala harus melalui sebuah proses pembentukan serius oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini di tengah-tengah keadaan yang kurang menyenangkan, kami bisa tetap menikmati Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Tuhan Maha Hadir. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami. Memberikan pencerahan. Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kami semakin mengerti rencana Tuhan yang indah buat hidup kami masing-masing. Memberkati terus untuk para pemimpin kami. Memberkati gembala jemaat GKRI Haleluya Industri. Berkati Pendeta Mulyadi, berkati Pendeta Jimmy Santo, dan berkati semua para pendeta, para penginjil. Berkati semua ketua-ketua komisi, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Berkati semua juga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sudah percayakan sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan memberkati supaya mereka juga semua boleh mengalami pembentukan oleh Tuhan. Sehingga mereka dipakai Tuhan menjadi gembala yang mengembalakan domba-domba. Karena diperlukan supaya jemaat Tuhan, supaya anak-anak Tuhan boleh terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan dengan hati yang sukacita, hati yang penuh dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu memberkati kita. Bagi yang mau mempersembahkan persembahan, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang di bawah ini, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita masuk dalam doa persembahan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa memberi satu kemurahan besar yang Kau berikan pada kami ya Bapa, untuk kami dapat memberi. Biar Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, terlebih yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati lebih lagi ya Bapa. Memberkati jemaat-jemaat kami, memberkati juga saudara-saudara. Tuhan menolong senantiasa dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berusaha, mereka bekerja juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi sekali lagi dengan sukacita, dengan rasa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa
ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi, kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya Marcella akan membawakan warta minggu ini. Warta pertama, Gereja Tuhan telah membagikan sembako untuk para pengurus dan pengerja pada tanggal 21 Mei 2020. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah video pelaksanaannya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Kebaikan-Mu yang tak
Warta kedua, Gereja Tuhan rutin mengadakan doa bersama secara online melalui aplikasi Google Meet. Doa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jemaat yang mau ikut dapat mendownload aplikasi Google Meet dan menghubungi Bapak Pendeta Mulyadi untuk mendapatkan link. Warta ketiga, ibadah minggu depan tanggal 31 Mei 2020 akan diadakan secara online pukul 9.30 dengan petugas sebagai berikut. WL dilayani oleh Evangelis Veronica, musik dilayani oleh Saudara Gerson, pengkhotbah dilayani oleh Evangelis Hengki Kurniawan dengan tema Jangan Lari Dari Panggilanmu. Nas Alkitab terambil dari Yohanes 21 ayat 1-14. Warta dilayani oleh Saudari Marcella, doa tutup dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto. Jemaat Tuhan diharapkan mengikuti ibadah tepat pada waktunya sesuai dengan tata cara yang benar. Karena meskipun bentuknya online, ibadah tetaplah ibadah, bukan seperti sedang menonton video YouTube biasa. Sekian Warta Minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Jimmy Kawilarang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau Tuhan masih terus memelihara kita sampai hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kita firman Tuhan, yang mengajak kita untuk selalu mau mengasihi Dia dan mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Minggu lalu kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Thomas diberi kekuatan iman untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hari ini kami mendengar firman Tuhan, Tuhan menguatkan Petrus yang sudah menyangkal Engkau 3 kali, dan Tuhan sudah memberikan dia jalan keluar dan juga memberikan dia anugerah yang melimpah, sehingga Tuhan mempercayakan Rasul Petrus untuk mengembalakan domba-domba Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan oleh Yesus supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jikalau kami mengasihi Tuhan, maka kami pun mengasihi sesama kami. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan berkati terus, dan Tuhan pakai terus, berikanlah juga hati setiap kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk rindu senantiasa mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami di gereja GKRI Haleluya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, sesuai dengan kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kami juga bisa memberikan kasih kami kepada setiap domba-domba kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Jimmy Kawilarang, berkati pelayanannya, berkati setiap kegiatannya, baik dimanapun beliau berada, juga memberkati keluarganya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua, baik dalam pekerjaan, keluarga, dalam sekolah anak-anak kami, maupun orang tua kami, seluruhnya Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Segala kasih karunia yang sangat besar daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus terus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa
Anak dan Roh. Puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.